Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah kami dari kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan langkah-langkah penelitian dan dosen pengampunya adalah Dr. Ruli Susiwardani, SMSI. Kami yang beranggotakan Bilauddin, Dorkatistorus dan juga Delvia Febrani. Silahkan disimak ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman sebelum kita memasuki langkah-langkah penelitian, ada baiknya kita mengenal apa itu riset dan juga penelitian. Riset dan juga penelitian adalah salah satu cara dalam mencari data yang benar dan valid, yang di dalamnya itu terdapat konsep-konsep dasar dan juga acuan-acuan untuk melakukan penelitian di lapangan dan juga untuk menemukan sebuah kebenaran yang logis gitu. Nah, jadi penelitian merupakan suatu proses ataupun cara untuk mencari kebenaran gitu melalui analisis fenomena dengan menggunakan alat atau instrumen yang ada untuk mendapatkan sebuah data dari suatu objek untuk tujuan tertentu. Nah, maka dari itu kita perlu mengadakan penelitian gitu atau research sesuai dengan prosedur dengan syarat-syarat yang ada agar objek ataupun data yang diterima di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya berlanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman objek tertentu dan juga menguji keefektifan dari sebuah objek tersebut. Ini menurut Sugiono ya. Dan juga langkah-langkah pelaksanaan strategi penelitian yang atau research yang dilakukan untuk menghasilkan data dalam sebuah objek tertentu serta untuk menguji keefektifan dan juga kebenaran data yang dimaksud. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya yaitu langsung ke langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu memilih masalah. Jadi ketika membuat penelitian itu pertama kita harus mencari tahu masalahnya gitu. Nah, setiap orang tuh selalu memiliki masalah besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak. Nah, memilih masalah bukanlah sebuah persoalan yang mudah gitu bagi seorang yang belum punya pengalaman dalam melakukan penelitian. Nah, yang kedua itu ada studi pendahuluan. Nah, jadi walaupun masalah sudah ditemukan untuk dapat diteliti, nah peneliti itu perlu mengadakan studi pendahuluan gitu dengan menjaga kemungkinan diteruskannya penelitian. Nah, yang ketiga yaitu ada merumuskan masalah, yaitu apabila telah diperoleh informasi yang cukup gitu dari studi pendahuluan, maka masalah yang akan diteliti lebih jelas agar peneliti dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada merumuskan anggaran dasar. Anggaran dasar ini adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat penelitian. Nah, selanjutnya ada memilih pendekatan. Nah, kita harus memilih pendekatan yang menentukan variabel atau objek penelitiannya yang akan dijalani dan juga menentukan objek penelitian untuk memperoleh data. Selanjutnya ada menentukan variabel dan sumber data. Nah, menentukan variabel ini yaitu sumber datanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara jelas dan juga yang harus teliti. Selanjutnya itu ada menentukan dan menyusun instrumen. Nah, setelah peneliti mengetahui apa yang telah akan diteliti, maka langkah yang segera diambil adalah dengan mengumpulkan data gitu. Selanjutnya mengumpulkan data. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi setelah itu mengumpulkan data, apabila peneliti sudah menentukan data yang akan dikumpulkan dari mana data tersebut diperoleh dengan cara apa, maka mengumpulkan data adalah pekerjaan yang sangat sukar karena apabila diperoleh data yang salah, maka hasilnya penelitiannya menjadi palsu. Selanjutnya itu ada analisis data. Nah, setelah tadi kan dikumpulkan, nah selanjutnya dianalisis gitu. Data itu tidak seberat mengumpulkan data. Jadi nanti dianalisis data membutuhkan ketekunan dan juga pengertian terhadap jenis data. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yaitu merupakan langkah akhir dari sebuah penelitian. Nah, selanjutnya menulis laporan. Yang terakhir, menulis laporan itu merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang disusun, ditulis dalam bentuk laporan, serta prosedurnya diketahui orang lain sehingga dapat mengecek kebenarannya. Mungkin itu saja. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan menjelaskan jenis-jenis metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama langkah-langkah penelitian kuantitatif, yang kedua langkah-langkah penelitian kualitatif. Nah, yang pertama ada langkah-langkah penelitian
kualitatif yang akan dijelaskan oleh Delvia. Oke, Delvia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian kuantitatif. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya, tetapi penelitian harus berawal dari penemuan permasalahan dan berlanjut kepada tahap-tahap selanjutnya. Secara umum, peneliti harus menemui langkah-langkah antara lain: 1. Masalah atau pertanyaan penelitian, 2. Telaah teoritis, 3. Pengujian fakta, dan 4. Kesimpulan. Tahap-tahap ini umumnya berlaku untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Tahap penelitian berikut ini memperjelas tahap-tahap penelitian kuantitatif yang merujuk kepada modifikasi proses penelitian Tuchman atau Sugiono tahun 2002. Tahapan penelitian kuantitatif merupakan proses yang linear seperti 1. Masalah. Penelitian berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis. Yang kedua, rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya. Keempat, metode atau strategi pendekatan penelitian. Untuk menguji hipotesis, maka peneliti memilih metode atau strategi pendekatan desain penelitian yang sesuai. Kelima, menyusun instrumen penelitian. Langkah setelah menentukan metode atau strategi pendekatan penelitian, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis data. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable, dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat-alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketujuh, kesimpulan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Melalui kesimpulan, makna akan terjawab, rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Pendekatan kuantitatif seperti penjelasan di atas akan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam operasionalisasi variabel masing-masing. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengajuannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Menurut Sarwono tahun 2003, pendekatan ini akan lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Pada umumnya, suatu penelitian dapat diperinci dalam 8 tahap yang satu sama lain saling bergantungan dan berhubungan. Dengan kata lain, masing-masing tahap mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap-tahap yang lain. Gambar di bawah ini memperlihatkan tahap-tahap dalam proses penelitian. Masing-masing tahap tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Pertama, identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Yang kedua, studi pustaka dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, identifikasi, klarifikasi, dan definisi operasionalnya. Yang keempat, penyusunan rancangan penelitian. Yang kelima, desain sampling. Yang keenam, penentuan jenis dan metode pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil penelitian. Tahap terakhir dari proses penelitian adalah menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah. Untuk itu, maka harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian, sehingga pembaca mudah memahami langkah-langkah yang sudah ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Delvia. Yang saya akan bahas ialah langkah-langkah penelitian kualitatif. Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan
penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, pastinya langkah-langkah yang dimiliki oleh penelitian kualitatif juga berbeda dengan langkah-langkah yang dimiliki oleh penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang harus dilewati oleh penelitian kuantitatif ialah yang pertama, menetapkan fokus penelitian. Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahap penelitian kualitatif adalah menetapkan research question. Research question yang dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut. Format penulisan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bisa sangat beragam. Tidak harus dalam bentuk pertanyaan, bisa juga dalam bentuk kalimat-kalimat yang meliputi beberapa alinea. Apa sih kegunaan dari fokus penelitian? Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Fokus penelitian ini selalu disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan memungkinkan untuk diubah pada saat berada di lapangan. Yang kedua ialah menentukan setting dan subjek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, dalam menentukan setting penelitian harus menyelesaikan research question dan populasi atau sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat populasi atau sampel. Setting penelitian dalam penelitian kualitatif ini akan mencerminkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitiannya juga diubah. Selanjutnya, subjek penelitian dalam penelitian kualitatif ini akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti informan kunci key informant, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya, informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang ketiga ialah pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data penelitian kualitatif. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data secara bersamaan dilakukan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dan analisis data tidak harus mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai atau setelah data terkumpul. Dalam hal ini, sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya, dalam proses menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, yaitu ada observasi, pengamatan, wawancara, seperti melakukan interview ke lapangan yang terkait, dan hasil dari pengamatan dan wawancara yang mendalam direkam dan dicatat secara sistematis. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, bila penelitian tersebut dimaksudkan untuk beberapa proposisi atau teori, maka analisis data secara induktif dapat dilakukan melalui beberapa tahap juga. Dan yang keempat ialah penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran statistik.
seringkali disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata terwawancara sendiri. Kata-kata itu ditulis apa adanya dengan menggunakan bahasa asli informan. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk life history, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan atau beberapa pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri. Menentukan tahap-tahap penelitian kualitatif atau langkah-langkahnya bisa juga secara garis besar dibuat seperti berikut, yaitu pralapangan, menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen, persoalan etika dalam lapangan. Selanjutnya yang kedua adalah di lapangannya, yaitu memahami dan memasuki lapangan dan pengumpulan data di lapangan. Dan setelah di lapangan kita akan mengolah data. Yang ketiga ialah pengolahan data, mereduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi data tersebut, dan yang terakhir yaitu kesimpulan akhir. Terima kasih, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Dilan. Oke, baiklah, terima kasih berkati atas penjelasannya. Oke, jadi teman-teman, tibalah kita di akhir, yaitu penutupan. Mungkin terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.